Boston, 1783. Pada malam itu, Richter Belmont bersama ibunya berencana meninggalkan Boston dan pergi berlayar menuju Prancis. Sang ibu berpikir jika Richter akan lebih aman tinggal di sana bersama bibinya. Namun, Richter sendiri merasa bahwa ia lebih aman bersama sang ibu, dan mereka harusnya bersama-sama melawan kejahatan. Di tengah perbincangan itu, seorang vampir bernama Olrox tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Sang ibu lalu meminta Richter untuk pergi menuju kapal, sementara dirinya yang akan menghadapi Olrox seorang diri. Namun Richter mengabaikan permintaan sang ibu dan malah menyaksikan mereka dari kejauhan. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Dengan kekuatan sihirnya Julia berusaha untuk mengalahkan Olrox. Tapi sayang semua serangannya sia-sia di saat Olrox berubah menjadi seekor naga. Melihat itu, Richter kemudian ikut membantu sang ibu dengan menyerang Olrox menggunakan sihir yang dimilikinya. Tapi hal itu malah membuat sang ibu sangat kewalahan karena harus melindunginya di waktu yang bersamaan. Olrox pun berhasil menjatuhkan Julia dan menyerangnya tanpa henti. Dengan seluruh tenaganya Julia berusaha menahan serangan Olrox, tapi sayang usahanya tidak berarti. Cakar tajam sang naga pun berhasil menghancurkan pertahanan Julia dan menembus tubuhnya. Richter yang melihat itu pun hanya terpaku. Ia sama sekali tak bisa berkata apa-apa lagi melihat sang ibu yang sudah tak bernyawa. Perlahan Olrox kemudian mendekati dirinya, lalu menjelaskan bahwa Julia telah merenggut orang yang ia cintai. Karena itulah Julia harus mati sebagai bayaran atas apa yang telah dilakukannya. Setelah mengatakan itu, ia lalu pergi meninggalkan Richter seorang diri. Sementara Richter hanya bisa menangis sejadi-jadinya, seraya pergi dari tempat itu membawa cambuk milik sang ibu. Scene lalu berganti menuju Prancis 9 tahun kemudian. Tahun itu adalah tahun di mana revolusi Prancis mulai berkobar. Terlihat para vampir yang hidup dalam kemewahan dan bersekutu dengan para bangsawan. Sementara masih banyak orang yang hidup di dalam kemiskinan walaupun kerajaan sudah digulingkan. Di dalam hutan, terlihat para pendukung revolusi yang dipimpin oleh seorang gadis bernama Maria sedang membakar semangat kelompoknya. Namun tiba-tiba beberapa vampir datang menyerang mereka. Dengan sihirnya, Maria kemudian menghadapi vampir itu satu persatu. Tidak tinggal diam, seorang pemuda dengan cambuknya bangkit dan ikut bertarung melawan vampir-vampir itu. Dia adalah Richter Belmont yang kini sudah tumbuh dewasa. Maria sendiri merupakan keturunan para speaker yang juga sepupu Richter. Itulah yang membuatnya bisa menggunakan sihir seperti para leluhurnya. Tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menghabisi vampir-vampir tersebut. Salah satu vampir yang sudah berada di ambang kematian lalu berkata pada Richter, jika Mesias vampir akan datang ke kota itu dan akan melenyapkan matahari serta membuat semua orang di kota itu menderita. Maria sendiri tak mengerti dengan perkataan vampir tersebut. Ia juga bertanya-tanya kenapa para vampir tertarik datang ke kota mereka. Mereka berdua lalu pergi menemui kepala biara untuk menanyakan hal tersebut. Namun salah seorang prajurit penjaga yang bernama Mizrak langsung menghadang mereka. Setelah mengutarakan maksud kedatangan mereka, Mizrak pun langsung mengizinkan mereka masuk ke dalam biara. Ketika bertemu dengan sang kepala biara, Richter pun langsung menanyakan mengenai Mesias vampir yang disebutkan oleh vampir sebelumnya. Richter menduga kalau ada hal besar yang akan terjadi. Itulah sebabnya banyak vampir yang berkumpul di kastil keluarga Markis. Sayangnya sang kepala biara sama sekali tidak menghiraukan perkataan mereka berdua. Dia juga tak percaya jika keluarga Markis mengumpulkan banyak vampir di kediaman mereka. Karena seperti yang diketahui, keluarga bangsawan Markis sudah menjadi pilar bagi kota mereka selama beberapa generasi. Richter lantas berkata bahwa mereka akan memeriksa sendiri dan memastikan siapa yang ada di kastil itu. Dari sana mereka kemudian kembali ke rumah dan menceritakan semuanya pada ibu Maria. Sejak meninggalkan Boston, Richter tinggal bersama Maria dan ibunya sampai sekarang. Di tengah perbincangan mereka, beberapa makhluk malam tiba-tiba datang ke tempat itu. Tidak ada pilihan lagi, mereka pun harus bertarung melawan para monster tersebut. Akan tetapi monster-monster itu masih terlalu kuat bagi mereka. Richter bahkan sudah terpojok dan gak bisa lagi bergerak.
Untungnya, sepasang pria dan wanita bernama Annette dan Edward datang menyelamatkannya tepat waktu. Kedatangan mereka juga membuat para makhluk malam itu segera melarikan diri. Annette lalu menjelaskan pada mereka jika para monster itu terbuat dari jasad manusia dan jiwanya berasal dari neraka. Ini adalah kali pertama mereka terlihat setelah terakhir kali pada beberapa abad yang lalu. Ia pun menduga jika ada master pencipta di sekitar kota itu. Annette dan Edward lalu menjelaskan siapa dan dari mana mereka berasal, kedatangan mereka sendiri untuk menemui Richter, dan membahas hal yang berkaitan dengan Mesias vampir yang didengar oleh Richter tempo hari. Sementara di dermaga kota Nantes, terlihat vampir yang membunuh ibu Richter baru saja tiba di kota itu. Di tempat yang berbeda, sang kepala biara berusaha meyakinkan para pengikutnya bahwa ratu mereka akan segera datang untuk menghancurkan pasukan revolusi yang dianggapnya telah melanggar tatanan alam, yang mana para revolusioner telah membunuh banyak para bangsawan dan juga pendeta yang menolak adanya revolusi. Esok harinya, Annette menjelaskan kenapa mereka bisa sampai di sini, yang mana gurunya lah yang telah memerintahkannya untuk mencari Richter. Annette menjelaskan, selama berabad-abad para vampir hidup bersekutu dengan banyak kerajaan di Eropa. Kendati demikian, ada beberapa vampir yang tak mau lagi bergantung pada manusia, dan salah satunya adalah sang vampir Mesias. Ia kemudian mulai menarik banyak pengikut dengan menjanjikan kekuasaan dunia pada mereka. Tapi hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menghancurkan revolusi yang sedang bergejolak di Eropa saat ini. Annette berkata bahwa Mesias vampir ini dulunya adalah seorang manusia kejam yang suka menyiksa dan membunuh anak-anak. Ia bernama Erzsébet Báthory. Ketika mendengar nama itu, seketika membuat Ibu Maria sangat panik dan juga ketakutan. Ia lalu menceritakan masa lalunya saat masih tinggal di Rusia. Suatu hari keluarganya yang merupakan grup speakers mengunjungi sebuah desa yang sangat miskin. Mereka pun memutuskan untuk menetap beberapa waktu guna membantu meringankan penderitaan orang-orang di desa itu. Untuk sementara semuanya berjalan baik-baik saja, sampai para prajurit bersama dengan para vampir datang menyerbu desa itu. Mereka adalah pasukan Erzsébet Báthory. Pasukan itu sendiri dipimpin oleh pengawal setianya yang bernama Drolta Zuentes. Banyak para warga desa yang ditangkap dan dibawa menuju kastil Báthory, dan salah satunya adalah adik Tera. Tidak ingin meninggalkan sang adik, Tera kemudian pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Namun apa yang ia temukan di sana sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Banyak para gadis muda yang disiksa dengan digantung dan dibiarkan mati secara perlahan. Rasa bahagia sempat menyelimutinya dikala menemukan sang adik. Namun di saat itu pula Tera mendapati kalau adiknya telah diubah menjadi vampir. Untuk mengakhiri penderitaan sang adik, Tera pun tak punya pilihan lain selain membunuh adik satu-satunya itu. Setelah itu dia segera kabur sejauh mungkin dari tempat itu, hingga akhirnya dia menemukan perlindungan di tempatnya saat ini. Di malam harinya mereka pergi menuju kastil untuk memeriksa apa yang sebenarnya ada di sana. Dengan kekuatan sihirnya, Annette membuat sebuah jembatan bagi mereka untuk melintasi sebuah sungai. Tak lama berselang, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Dan apa yang dicurigai Richter ternyata benar adanya. Di sana terdapat banyak vampir dan juga para makhluk malam. Ada juga sekumpulan jasad para revolusioner yang akan dibuat menjadi makhluk malam. Salah satu vampir yang bernama Vaublanc juga ada di sana. Dia adalah vampir yang telah memperbudak Annette dan juga membunuh ibunya. Di saat melihatnya, amarah Annette seketika bangkit dan hendak menyerangnya. Tapi sialnya, itu malah membuat keberadaan mereka berhasil diketahui. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan di antara mereka. Namun banyaknya para vampir dan makhluk malam itu membuat Richter dan yang lainnya sangat kewalahan. Tak ada pilihan lagi, mereka pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Dengan cepat Annette membuat sebuah jembatan bagi mereka untuk melintasi sungai. Mereka semua pun berhasil lolos. Namun sial bagi Edward, dia tertinggal di belakang dan langsung dihabisi oleh para vampir tersebut. Apa yang baru saja terjadi lantas membuat Annette sangat terpukul. Sementara itu jasad Edward bersama jasad manusia lainnya dibawa menuju suatu tempat. Dan ternyata mayat-mayat itu dibawa menuju biara atas sepengetahuan Emmanuel sang kepala biara. Yang mana di dalam tempat itu terdapat sebuah mesin yang bisa mengubah jasad manusia menjadi makhluk malam. Sementara itu terlihat Drolta yang baru saja tiba di kota itu. Dia kemudian memberikan sebuah tanda pada masing-masing vampir pengikut setia Báthory.
Dalam kesedihannya, Annette kembali mengingat saat ia masih menjadi budak bersama ibunya di perkebunan milik Faublanc. Pada suatu malam, Faublanc mendatangi gubuk tempat tinggal mereka. Faublanc menemukan banyak mantra sihir di seisi ruangan itu, dan hal itu membuatnya sangat murka. Pada malam itu juga, ia pun membunuh ibu Annette tepat di hadapannya. Pada saat usianya memasuki usia 16 tahun, Annette diseret ke hadapan Faublanc dan akan diberikan cap sebagai seorang budak. Namun Annette memberontak, dan entah bagaimana dia membangkitkan kekuatan sihirnya. Kekuatan itu sendiri didapat Annette dari garis keturunan ayahnya, yang mana dengan kekuatan itu ia bisa mengendalikan tanah dan besi. Walau tidak mengetahui apa yang terjadi padanya, tapi Annette tahu bahwa dia harus segera kabur dari tempat itu. Ia pun terus berlari sekencang mungkin hingga akhirnya sampai di kota. Kemudian memasuki sebuah teater tempat di mana Edward bekerja sebagai penyanyi. Annette lalu coba bersembunyi di ruang ganti Edward ketika Faublanc datang ke tempat itu untuk mencarinya. Akan tetapi persembunyiannya langsung diketahui oleh Edward. Namun Edward tidak mengusir Annette, ia malah memberikan pakaian baru untuknya. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Annette juga menceritakan apa yang terjadi padanya. Di malam itu juga Edward membawa Annette pergi dari kota itu menuju pegunungan. Di sana, ia bergabung bersama para budak lain yang kabur sama seperti dirinya. Di sana pula, Annette bertemu dengan seorang pendeta wanita bernama Cecil yang kemudian menjadi gurunya. Cecil mengajari Annette cara membaca mantra dan juga cara menenangkan rasa takutnya. Pada suatu malam, Annette bersama para budak lainnya kemudian memutuskan untuk menyerbu kota. Mereka menghabisi semua orang yang telah memperbudak serta menyiksa kaum mereka. Setelah itu, Annette lalu pergi menuju perkebunan Faublanc untuk menghabisinya. Namun sayangnya, Faublanc berhasil kabur dari mereka. Walau sudah berhasil memenangkan pertempuran itu, Cecil masih merasa sangat ketakutan. Ia melihat ada sosok lain yang lebih buruk dari Faublanc, yang mana ia akan menguasai seluruh Eropa dan mendatangkan banyak kematian. Dan sosok itu akan menyebut dirinya sebagai Mesias vampir. Cecil lalu memerintahkan Annette pergi menuju Prancis untuk menghentikannya. Di saat hendak berangkat, Edward meminta untuk ikut bersamanya. Pada malam harinya, Maria memperkenalkan Annette kepada para pendukung revolusi lainnya. Namun, di tengah perkenalan itu, para makhluk malam tiba-tiba datang menyerang mereka. Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Satu persatu monster malam itu bisa mereka habisi. Seketika pandangan Annette tertuju pada satu sosok monster malam yang seketika membuatnya tak bisa berkata apa-apa lagi. Sampai-sampai ia tak menyadari ada monster lain yang hendak menyerangnya dari belakang. Tapi monster yang ada di hadapannya langsung menyelamatkan dirinya. Dan setelah itu segera pergi dari tempat itu. Annette menyadari jika monster yang menyelamatkan dirinya adalah Edward. Hal itu lantas membuatnya semakin terpukul. Setelah melihat monster malam itu pergi menuju biara, Maria pun mulai curiga terhadap kepala biara dan menduga bahwa biara telah bersekutu dengan kejahatan. Namun, sang ibu langsung membantahnya karena baginya, kepala biara merupakan orang yang baik karena dialah orang pertama yang membantunya saat tiba di kota tersebut. Sedangkan Annette semakin yakin jika monster yang dilihatnya adalah Edward. Hal itu pun membuat dirinya semakin merasa bersalah. Annette lalu hendak pergi menuju biara untuk membunuh Edward. Dengan demikian penderitaannya bisa berakhir. Namun Richter langsung menentang rencana tersebut karena di sana sangat berbahaya dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Di tengah perdebatan mereka, Ibu Maria lalu memberitahukan bahwa ada sebuah jalan rahasia menuju biara. Kali ini ia akan ikut bersama mereka menuju ke sana. Di lain sisi, Drolta sudah tiba di biara untuk menemui sang kepala biara, yang mana mereka telah bekerja sama untuk menghancurkan pasukan revolusi yang telah merugikan pihak gereja dan juga para vampir. Sang kepala biara lalu membawanya menuju ruang bawah tanah untuk memperlihatkan makhluk malam yang telah ia ciptakan. Pada waktu yang bersamaan, Richter dan yang lainnya memasuki sebuah lorong rahasia menuju ruang bawah tanah biara. Namun, sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh para makhluk malam yang ada di tempat itu.
Bertepatan dengan itu, sang kepala biara bersama Drolta juga tiba di sana dan akhirnya bertemu dengan mereka. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Drolta kemudian menyerang Terra dan Maria secara membabi buta. Namun, dengan cepat sang kepala biara langsung menghentikan Drolta di saat ia hendak menghabisi Maria. Sang kepala biara berkata jika membantai anak kecil bukanlah bagian dari kesepakatan mereka. Sementara itu, Annette segera mendatangi Edward yang dikurung di sebuah penjara untuk membunuhnya. Namun, Edward segera menghindar dan merasa sangat ketakutan. Annette pun coba meminta maaf padanya. Tapi di saat itu juga, Drolta langsung menyerangnya dari belakang. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Sedangkan itu, Richter yang bertarung melawan Marquis berhasil memenggal kepalanya. Richter Belmont, and I kill vampires. Setelah itu, Richter kembali mendengar suara yang tidak asing baginya, yang seketika membuat rasa ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya. Dan ternyata suara itu berasal dari Olrox, vampir yang telah membunuh ibu Richter. Melihat kedatangannya, tanpa pikir panjang Richter pun memutuskan untuk segera kabur dari tempat itu, kemudian diikuti oleh Annette, Maria, dan juga ibunya. Apa yang terjadi lantas membuat Annette sangat marah dan kecewa pada Richter, karena ia telah kabur begitu saja meninggalkan mereka. Mereka pun memutuskan kembali ke rumah untuk mengobati luka Maria. Berbeda dengan Richter yang pergi menyendiri, ia pun hanya bisa menangis dengan semua yang telah terjadi. Malam harinya, Annette hendak pergi menuju biara seorang diri. Maria bersama ibunya kemudian coba menahannya agar tidak pergi. Maria berkata bahwa mereka perlu menyusun rencana dan menunggu Richter kembali. Namun, Annette sama sekali tak peduli dengan perkataan mereka berdua. Ia juga masih sangat kesal dengan Richter yang kabur meninggalkan mereka begitu saja. Annette lalu pergi tanpa menghiraukan peringatan Maria dan ibunya. Sesampainya di kota, Annette melihat Olrox sedang bersama dengan Drolta. Secara diam-diam, ia lalu mengikuti mereka hingga sampai ke sebuah pemakaman. Dalam percakapan mereka, Drolta mengatakan bahwa vampir di seluruh Eropa telah berjanji setia kepada Bathory. Ia lalu coba meyakinkan Olrox untuk bergabung bersama mereka. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bathory, Drolta sangat yakin jika dunia akan bertekuk lutut padanya. Tidak jauh dari tempat itu, Annette mendengar teriakan seseorang yang sedang digigit oleh satu sosok vampir. Ia kemudian menuju ke sana dan langsung menyelamatkannya. Dan ternyata vampir yang ada di hadapannya adalah Vaublanc, vampir jahat yang telah memperbudak Annette dan membunuh ibunya. Annette lalu mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia mengurung Vaublanc menggunakan jeruji pagar besi pemakaman tersebut. Walau sudah terkurung, Vaublanc masih terus memprovokasi Annette akan masa lalu kelamnya di saat menjadi budak. Namun, Annette sama sekali tidak terpengaruh dengan semua perkataannya. Dia terus membiarkannya berbicara sampai matahari mulai terbit. Secara perlahan, sinar matahari kemudian membakar tubuh Vaublanc hingga menjadi abu. Sementara itu, sang kepala biara secara tak terduga mengunjungi rumah Maria. Terra lalu menanyakan maksud tujuan Emmanuel bekerja sama dengan para vampir. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, sang kepala biara malah berdalih jika para revolusioner hanya akan menghancurkan negeri mereka dengan slogan kebebasan yang selama ini digaungkan oleh mereka. Ditambah lagi, banyak para pendeta yang dibantai oleh para revolusioner. Karena itulah dia beraliansi dengan para vampir, guna menambah kekuatan untuk melawan mereka. Maria dan ibunya pun sangat menentang pemikiran Emmanuel. Terra menyesal telah mempercayainya, dan berharap jika saja mereka tak pernah bertemu. Emmanuel lantas membalas, jika mereka tak bertemu maka Maria tak akan pernah ada. Mendengar itu seketika membuat Maria tersentak, karena selama ini sang ibu mengatakan bahwa ayahnya sudah lama mati. Sementara itu, Richter memasuki sebuah bar untuk mencari makanan. Namun, ia tidak memiliki cukup uang bahkan hanya untuk membeli segelas minuman. Untungnya, ada seorang pria tua baik hati yang membelikan makanan untuknya. Richter lalu mendatangi pria tua itu untuk berterima kasih. Namun, ungkapan terima kasihnya malah dibalas dengan sangat dingin oleh pria tua itu. Sesaat kemudian, seorang vampir datang ke tempat itu untuk membalaskan dendamnya pada seseorang. Pada saat itu juga, pria tua itu bangkit seraya membawa cambuk milik Richter. Dengan cambuk itu, dia kemudian menghabisi vampir tersebut.
Ia lalu mengembalikan cambuk itu pada Richter dan segera pergi dari tempat itu. Richter yang sangat penasaran lalu bertanya siapa dia sebenarnya. Pria tua itu lantas memperkenalkan dirinya sebagai Just Belmont, yang tak lain merupakan kakek Richter sendiri. Richter pun terus mengikutinya, seraya bertanya kemana saja sang kakek selama ini. Sang kakek lantas mengaku jika selama ini dirinya berada tak jauh dari Richter untuk mengawasinya, sementara Tera sebenarnya sudah mengetahui tentang keberadaannya. Namun sang kakek meminta agar Tera merahasiakannya dari Richter. Fakta itu lantas membuat Richter sangat kesal, karena dulu sang ibu mengatakan bahwa kakeknya sudah tewas. Sang kakek lalu membawa Richter ke sebuah gubuk tempat tinggalnya. Di tempat itulah selama ini dia hidup menyendiri. Dulunya sang kakek dikenal sebagai keturunan Belmont dengan kekuatan sihir terkuat. Ia bahkan nyaris tak membutuhkan cambuk andalan klan mereka untuk bertarung. Namun, semuanya berubah ketika istrinya Lydia dan sahabatnya Maxim dibunuh oleh vampir. Sang kakek lantas menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut, karena pada waktu itu ia sama sekali tak bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyelamatkan mereka. Seakan-akan kekuatannya pergi meninggalkan dirinya. Richter juga mengalami hal yang sama. Sejak melihat kematian sang ibu, ia sama sekali tak bisa lagi menggunakan kekuatan sihirnya. Sang kakek lalu menanyakan apa tujuan Richter tinggal di Prancis. Richter pun tak bisa menjawabnya dan hanya bisa menangis. Sang kakek lalu mengungkapkan rasa penyesalannya karena dulu ia tak ikut bersama mereka. Namun, kesalahan sepenuhnya tidak pada sang kakek, sebab ibu Richter lah yang memintanya agar tidak ikut bersama mereka. Sesaat kemudian, Richter merasakan ada sesuatu di dalam hutan sedang mengintainya. Apa yang dikhawatirkannya pun benar-benar terjadi. Tiba-tiba, beberapa vampir muncul menyerang mereka. Tak butuh waktu lama, ia bersama sang kakek pun akhirnya berhasil ditangkap. Para vampir itu merupakan anak buah Drolta yang diperintahkan untuk menghabisi Belmont dan temannya yang lain. Richter pun hendak dihabisi di saat itu juga. Namun, secara tiba-tiba kekuatan Richter bangkit kembali di saat ia membayangkan semua orang-orang terdekatnya. Richter lalu menghabisi mereka satu persatu menggunakan kekuatan sihirnya, sampai tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Richter sendiri tak paham kenapa kekuatannya bisa kembali. Dia hanya memikirkan orang-orang yang dicintainya dan hal itu tiba-tiba terjadi. Di tempat yang berbeda, Maria pergi menemui sang kepala biara yang merupakan ayahnya itu secara diam-diam. Ia lantas bertanya, kenapa sang ayah mengabaikan dirinya selama ini? Sang kepala biara kemudian menjawab, jika ia selama ini sebenarnya melindungi Maria secara diam-diam, karena akan menjadi aib bagi pendeta seperti dirinya jika hubungannya dengan Maria diketahui oleh banyak orang. Sang ayah kemudian memohon agar Maria bergabung bersamanya. Namun Maria sama sekali tidak menghiraukannya. Pada waktu yang sama, sang Mesias vampir, Elizabeth Bathory akhirnya tiba di kota itu. Ia pun langsung disambut bak pahlawan oleh para pengikutnya di saat iring-iringan pasukannya bergerak menuju biara. Kepada para pengikutnya, Bathory mengatakan bahwa masa kegelapan dunia akan segera datang. Ia juga mengaku sebagai dewa di antara para vampir. Saat berada di hutan, Maria dan ibunya tiba-tiba diserang oleh istri Markis bersama beberapa vampir anak buahnya. Ia ingin balas dendam atas kematian suaminya yang dibunuh oleh Richter saat di biara. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Dengan bekerja sama, satu persatu vampir itu berhasil mereka habisi. Maria dan ibunya pun berpikir jika pertarungan sudah berakhir. Namun tiba-tiba istri Markis muncul di belakang Maria dan hendak menyerangnya. Pada saat itu pula, Richter muncul dan langsung membakarnya sampai tak bersisa. Di tempat yang berbeda, Olrox melakukan pertemuan dengan Bathory. Bathory sendiri sudah mendengar bagaimana reputasi Olrox saat di Amerika. Akan tetapi, Olrox terpaksa menghindar ke Eropa karena revolusi yang sedang bergejolak di sana. Bathory lalu memperlihatkan kekuatannya pada mereka. Kekuatan besar yang membuat vampir lainnya seketika membungkuk padanya.
Bathory berkata, jika selesai menaklukkan seluruh Eropa, Orlok harus memandunya ke Amerika untuk menaklukkan benua tersebut. Di lain sisi, Richter bersama Maria dan ibunya berjalan pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Lydia meminta maaf karena tidak memberitahukan keberadaan sang kakek kepada Richter. Sesampainya di rumah, Richter kemudian coba meminta maaf pada Annette atas sikapnya sebelumnya. Untungnya, Annette sudah melupakan hal itu dan tak lagi mempermasalahkannya. Richter pun berjanji kalau mereka pasti akan membebaskan Edward. Sementara itu, sang kepala biara akhirnya bertemu dengan Bathory. Sang kepala biara lalu menyarankan agar mereka menyerang kota Reims terlebih dahulu. Dengan hancurnya benteng revolusioner di sana, mereka akan lebih mudah menguasai kota Paris. Tapi sebelum mengikat perjanjian kerjasama mereka, Drolta meminta sang kepala biara membuktikan kesetiaannya terhadap Bathory. Dengan demikian mereka bisa saling bekerja sama. Drolta lalu meminta sang kepala biara untuk mengorbankan putrinya sebagai pengikat kerja sama mereka. Seketika mendengar itu membuat sang kepala biara sangat kaget, sampai ia tak bisa berkata-kata lagi. Drolta ternyata sudah melihat pertemuan sang kepala biara dengan Maria sebelumnya. Sementara itu, Richter dan yang lainnya mulai menyusun rencana untuk menyerang biara. Ibu Maria pun masih bertanya-tanya, bagaimana cara sang kepala biara mengubah jasad manusia menjadi makhluk malam? Karena seperti yang ia ketahui, Master Pencipta biasanya memiliki sebuah jimat untuk melakukannya, dan mereka pun harus menemukannya. Di tengah keheningan itu, Orlok tiba-tiba muncul dan memberikan mereka sebuah buku. Richter kemudian coba mengejarnya hingga sampai ke dalam hutan. Dengan semua rasa amarahnya, Richter kemudian menyerang Orlok secara membabi buta walau hal itu sia-sia. Sementara Orlok sama sekali tidak ingin bertarung melawan Richter walaupun ia bisa membunuhnya. Alih-alih ingin menghadapinya, Orlok mengaku jika ia membutuhkan bantuan Richter untuk menghancurkan mesin pereka cipta yang ada di dalam biara. Mesin itulah yang dibutuhkan oleh Erzsebet untuk membuat pasukan baginya. Jika Richter ingin mengalahkannya, maka pilihan satu-satunya adalah percaya pada Olrox. Setelah mengatakan itu, Olrox kemudian segera pergi meninggalkannya. Semua yang dikatakan oleh Olrox ternyata benar. Di dalam buku itu terdapat panduan cara kerja mesin pereka cipta. Di sana juga tertera beberapa mantra yang digunakan oleh sang kepala biara. Jika kodenya berhasil dipecahkan, Tera sangat yakin bahwa ia bisa menghancurkan mesin tersebut. Pada saat tengah malam, Maria diam-diam pergi menuju biara untuk menemui sang ayah. Sesampainya di sana, ia lalu memberitahukan bahwa mereka akan melakukan penyerangan terhadap biara. Maria pun meminta sang ayah untuk segera pergi dari sana. Tapi peringatan Maria sama sekali tidak didengarnya. Sang ayah malah berbalik meyakinkan Maria jika apa yang ia lakukan merupakan hal yang benar. Secara tak terduga, ia lalu memerintahkan makhluk malam ciptaannya untuk menangkap Maria. Esok paginya, Tera berteriak bahagia sampai membangunkan semua orang. Ia mengatakan telah menemukan cara untuk menyingkirkan mesin tersebut, yaitu dengan cara mengirimnya kembali ke dalam neraka. Di tengah rasa senang itu, Mizrak tiba-tiba datang dan mengabari bahwa Maria telah ditangkap oleh sang kepala biara. Dan tak lama lagi, sang kepala biara akan mengorbankannya kepada Erzsebet. Pada waktu yang bersamaan, Erzsebet mulai memperlihatkan kekuatan besar yang dimilikinya. Secara perlahan, ia mulai menarik bulan menutupi matahari, layaknya sebuah gerhana matahari. Seketika, seluruh kota itu menjadi gelap seperti di malam hari. Hal itu membuat para vampir bebas berkeliaran sepanjang waktu di kota. Setelah itu, Bathory kemudian berubah ke wujud terkuatnya dan bersiap untuk melakukan pembantaian. Sementara itu, Richter dan yang lainnya segera menuju biara untuk menyelamatkan Maria. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di biara dan langsung dihadang oleh para prajurit penjaga. Namun, Richter dan yang lainnya bisa mengatasi mereka dan segera masuk ke dalam biara. Satu persatu makhluk malam yang ada di sana kemudian mereka habisi. Dengan cepat, Tera langsung menghentikan sang kepala biara yang hendak mengeksekusi Maria. Setelah itu, Tera kemudian mulai membaca mantra yang ada di buku untuk membuka gerbang neraka. Sesaat kemudian, Drolta bersama pasukannya akhirnya tiba di tempat itu. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Dari dalam kegelapan, Olrox juga ikut membantu mereka. Dengan cambuk dan kekuatan sihirnya, Richter akhirnya berhasil menjatuhkan dan melukai Drolta.
Di lain sisi, Annette pergi menemui Edward dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun Edward menolak dan mengatakan bahwa ia masih mempunyai tugas untuk menyadarkan para makhluk malam di tempat itu dengan nyanyiannya. Ia pun meminta Annette untuk menyelesaikan tugasnya sebelum semuanya terlambat. Dari sana, Annette lalu pergi menuju ruang mesin Pereka Cipta. Dengan seluruh kekuatannya, ia kemudian berusaha mendorong mesin itu masuk ke dalam pintu neraka yang telah dibuka oleh Ibu Maria. Pada saat yang bersamaan, Bathory akhirnya tiba di biara. Seketika, aura kedatangannya langsung menghentikan pertarungan yang terjadi. Richter dan Maria kemudian coba menyerangnya. Namun, serangan mereka sedikit pun tak bisa menyentuhnya. Richter bahkan sampai terpental hanya dengan tatapan mata Bathory. Melihat itu, Terra memutuskan untuk berhenti dan segera melindungi Maria. Ia juga memohon kepada sang kepala biara agar membantunya melawan Bathory. Namun, sang kepala biara sama sekali tidak bergeming. Bathory kemudian berkata kalau dia sebenarnya tidak ingin Maria tewas begitu saja. Alih-alih membunuhnya, ia ingin memberikan kehidupan abadi baginya. Hal itu lantas membuat mereka semua sangat kaget. Di sisi lain, terhentinya mantra yang dibaca oleh Terra membuat gerbang neraka perlahan mulai tertutup, dan rencana mereka untuk mengirim mesin itu ke dalam neraka kini sia-sia. Sementara itu, Terra sudah tidak punya pilihan lain. Ia lalu menawarkan dirinya sebagai ganti Maria. Terra berkata bahwa dirinya akan menjadi vampir yang kuat karena ia berasal dari klan para Speakers. Maria yang tidak terima dengan keputusan sang ibu kemudian coba menyerang Bathory, walau hal itu sia-sia. Setelah itu, Bathory kemudian menggigit Terra sebelum ia memberikan darahnya pada Terra untuk diminum. Pada saat yang bersamaan, Annette tiba di tempat itu dan segera membantu Richter dan Maria kabur dari sana. Secepat mungkin mereka berusaha pergi meninggalkan kota itu. Namun, Drolta dan pasukannya tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia menyusul dari belakang dan kemudian hendak menghabisi mereka semua. Richter dan yang lainnya pun bersiap untuk pertarungan terakhir. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Sebilah pedang seketika menembus tubuh Drolta, dan ternyata pedang itu milik Alucard, putra Dracula. Serangan itu seketika membuat Drolta tewas di saat itu juga. Alucard lalu memperingatkan para vampir lainnya. Jika mereka berani bertarung melawan dirinya, mereka pasti akan tewas seperti ribuan vampir yang telah ia bunuh sebelumnya. Para vampir itu pun sangat ketakutan dan segera kabur dari tempat itu. Sementara Richter seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama ini dia mengira kalau cerita tentang Alucard hanyalah sebuah mitos belaka. Sedangkan Alucard ternyata sudah mengetahui siapa Richter. Ia lantas berkata, semoga kedatangannya kali ini tidak terlambat. Baiklah, sekian alur cerita Castlevania Nocturne. Bagi kalian yang kurang paham dengan jalan ceritanya, Mimin sarankan kalian tonton rangkuman cerita season sebelumnya yang sudah pernah Mimin bahas. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah ini. Sedikit informasi, karakter Erzsébet pada series ini terinspirasi dari tokoh asli yang bernama Elisabeth Bathory. Ia merupakan seorang bangsawan dari Hungaria yang hidup pada abad ke-14. Elisabeth sendiri terkenal sebagai pembunuh berantai wanita terkejam sepanjang sejarah Eropa. Ia bahkan telah membunuh lebih dari 600 korban, dan kebanyakan dari mereka adalah para wanita muda. Metode pembunuhannya sendiri tergolong kejam. Bathory akan menggantung korbannya di bak mandi dan memotong nadi mereka, kemudian membiarkan mereka mati secara perlahan. Setelah itu, Bathory akan mandi menggunakan kubangan darah dari korbannya. Ia meyakini jika darah para gadis perawan akan menjadikannya awet muda. Baiklah teman-teman, demikian sedikit penjelasan dari Mimin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.